Halo guys, kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler di Royman BTKP Channel. Nah, akhir-akhir ini atau mungkin satu hari kemarin, kasus harian ini udah sangat tinggi, menembus angka 30.000 guys. Nah, hari ini kita akan mengupas seputar apa yang harus kita lakukan jika kita terkonfirmasi positif. Apakah semua orang positif perlu dirawat inap? Dok, kalau misalkan saya positif nih, apa yang harus saya lakukan ya dok? Nah, jadi tidak semua orang yang positif itu, saya ulangi lagi, tidak semua orang yang positif itu harus dirawat. Ada beberapa gejala yang menentukan apakah seorang perlu dirawat atau tidak. Jadi kapan sih dok sebenarnya kita harus ke rumah sakit? Apakah saya dengan demam dan batuk itu harus selalu dirawat inap dok? Nah, gejala COVID itu terbagi menjadi, ya, ada yang tanpa gejala, ya, yang benar-benar nggak ada gejala, tapi dia positif. Nah, ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga sampai ada yang berat. Nah, gejala ringan ini banyak yang tanya juga, seperti apa sih? Ya, seperti demam, batuk kering, lelah, tidak nafsu makan, pusing, tidak dapat mencium, tidak dapat mengecap rasa, ya, hilang perasa, nyeri otot, sakit tenggorokan, influenza tuh, ya, hidung meler atau hidung mampet, mual, muntah, diare, waduh. Terus kadang-kadang tuh kalau tarikan nafasnya juga agak pendek, berat, ya, bisa 12-20 kali per menit, dan saturasi oksigennya masih tinggi, ya, di atas 95. Nah, untuk gejala ringan yang disebut gejala ringan tadi, yang saya sebut tadi, ini tidak perlu ke rumah sakit guys. Cukup melakukan isolasi mandiri selama 10 hari setelah gejala pertama, dan minimal 3 hari tanpa gejala. Ya, jadi mungkin 14 hari lah kira-kira. Sedangkan tuh gejala yang sedang itu guys, biasanya terdapat gejala kategori ringan, tetapi ditambah dengan gejala seperti nafas yang mulai pendek, makin sesek, ya. Tapi gangguannya sudah mulai berat, jadi seperti nafas tuh cepat, ya, bisa 20-30 kali per menit, dan saturasi oksigennya bahkan sudah kurang dari 92%. Nah, gejala seperti ini yang perlu memerlukan perawatan di rumah sakit. Lalu dok, kalau saturasi kita di antara 95% hingga 92%, apa yang harus kita lakukan dok? Nah, ini makanya saya selalu menganjurkan kepada masyarakat atau pasien saya, kita harus setiap keluarga atau lingkungan, ya, kita punya tabung oksigen guys. Karena kalau saturasi sudah mulai turun-turun, contohnya antara 92-95, kita perlu bantuan oksigen. Nah, tetapi ada juga yang menganjurkan dengan teknik yang kita sebut proning position, ya. Proning position ini dapat meningkatkan ventilasi serta membantu alveoli. Alveoli itu adalah struktur di paru-paru yang tempat terjadinya pertukaran udara tetap terbuka. Jadi udara oksigen masuk dengan baik dan bernapas juga akan lebih mudah. Nah, proning position ini hanya dapat dilakukan jika pasien yang sulit bernapas dan saturasi oksigen di bawah 94%. Nah, 3 proning position guys yang saya ingin jelaskan, dan masing-masing itu dilakukan selama 30 menit. Nah, posisi pertama, ya, tidur dengan posisi tengkurap memakai bantal selama 30 menit. Bisa dilihat nih di gambar ini. Dan posisi kedua, berbaring dengan posisi menyamping ke arah kanan, ya,
selama 30 menit. Ya, lihat nih gambar ini. Dan terakhir posisi ketiga, rebahkan badan dalam posisi setengah duduk, ya, agar setengah duduk bersandar dengan bantal. Nah, gitu guys ya. Nah, kalau kita lakukan ini dengan disiplin dan dengan cara yang benar, saya harapkan oksigennya akan membaik, ya, dan tidak perlu ke rumah sakit. Nah, proning position ini hanya boleh dilakukan ya memang kalau kita tadi saya sudah jelaskan pada posisi-posisi yang memang kita sudah sulit bernafas. Tetapi bisa juga kalau mau dicoba dilatih, ya, sebelum terjadi perburukan. Jadi waktu nanti perburukan tidak bingung, kaget, ya. Tapi ada hal-hal yang harus dihindari guys. Proning position itu sebaiknya jangan 1 jam setelah makan, lebih baik sudah setelah itulah. Dan posisi ini juga dihindari pada mereka yang sedang hamil, memiliki deep vein thrombosis, ya, gangguan pembekuan di pembuluh vena, ya, bisa lihat di channel saya ini, konten saya, atau ada gangguan jantung, memang jantungnya bengkak, terendam air, dan tulang belakang yang terganggu, tidak stabil, atau terjadinya pernah atau lagi kondisi patah di pinggulnya guys. Nah dok, kalau isolasi mandiri, kira-kira apa yang perlu saya pantau dok? Nah, ini memang pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sudah banyak sebenarnya dijelaskan. Yang pertama, periksa temperatur 3 kali sehari. Normalnya itu 36,5 sampai 37,5. Periksa oksigen 3 kali sehari, ya, ada oximeter yang di jari, ya. Mudahnya setelah makan pagi, siang, dan sebelum tidur. Ya, normalnya saturasi oksigen itu di atas 95%. Minum obat dan multivitamin secara teratur, jaga jarak dengan mereka yang merawat Anda, dan cuci tangan guys secara teratur dengan disinfektan 70% alkohol atau sabun yang mengalir selama 2 menit, dan berjemur minimal 15 menit per hari untuk mendapatkan vitamin D dan melakukan peregangan. Nah, untuk trik menjemur ini saya anjurkan juga jangan lengkap pakai baju, kalau bisa seminimal mungkin badan ini terbuka. Dan jika keadaan memburuk seperti napas lebih berat, temperatur tinggi, dan dehidrasi, segera pergi ke rumah sakit. Kemudian dok, kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan selama melakukan isolasi mandiri dok? Oke, itu pertanyaan yang baik juga. Jadi pertama kita harus pikirkan ventilasi. Buka jendela kamar untuk cahaya matahari masuk dan sirkulasi udara. Ya, berjemur matahari 10-15 menit di antara jam 10 sampai jam 1 siang. Tapi juga ada yang mengatakan di bawah jam 10 atau di atas jam 3 sore. Ya, rutin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Olahraga rutin 3-5 kali seminggu, yang mungkin 30 menit sampai 1 jam. Makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga, dan pisahkan cucian kotor dengan pakaian kotor keluarga lainnya, dan bersihkan kamar setiap hari dan gunakan APD, ya mungkin gaun seperti ini atau minimal masker lah. Cuci alat makan sendiri setelah selesai digunakan. Periksa suhu tubuh, saturasi oksigen setiap pagi dan malam, dan tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Nah dok, jika saya tidak ada gejala dok, kira-kira saya perlu melakukan isolasi mandiri berapa lama dok? Nah, itu kira-kira sih ya 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif, ya, dan sebaiknya sih PCR ya positif. Nah, tadi saya sudah membahas guys ya. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua, karena kondisi rumah sakit dan ICU penuh. Saya menghimbau masyarakat tuh jangan panik, ya. Itu ada tuh moto yang baik,
hati yang gembira adalah obat. Karena dengan hati yang gembira kita mengurangi stres, adrenalin, dan juga tekanan darah lebih bisa terkontrol, nafas kita juga lebih baik, dan terutama daya tahan kita akan meningkat. Dan seputar isolasi mandiri tadi sudah saya bahas. Dan jangan lupa juga untuk selalu memakai masker, ya, double masker, di dalam masker medis, di luar bisa masker kain atau KN95 atau N95. Dan protokol kesehatan itu wajib dilindungi, wajib ditaati maksud saya. Dan jangan lupa juga guys, saat ini masa-masa PPKM, jangan keluar rumah, jangan berkumpul, berkerumun, ya, dan harus tetap hati-hati karena banyak di lingkungan kita yang OTG, positif, tapi kita tidak tahu dia tidak ada gejala. Terima kasih guys, saya akan pamit sampai di konten-konten yang menarik berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.